Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season kedua episode pertama sampai episode ketiga. Mimin akan anggap kamu udah nonton season pertamanya, jadi buat kamu yang belum, tonton dulu season pertamanya ya. Sebagai pengingat, di season pertama diakhiri dengan Tabitha yang terjatuh ke dalam lubang yang ia gali. Boyd terjebak di sebuah ruangan sempit yang entah ada di mana. Sementara itu, di rumah koloni, sebuah badai muncul dan menghambat usaha mereka untuk mencari jalan keluar dengan menggunakan radio. Kemudian, sebuah bis datang ke kota tepat sebelum season pertama berakhir. Apa yang akan terjadi di season kedua? Mari kita bahas. Di awal episode pertama, kita akan melihat Boyd yang masih terjebak di sebuah ruangan kecil. Ia bisa melihat kalau ada jalan keluar tepat di atasnya. Ia meminta pertolongan namun tak ada siapapun yang menjawabnya. Ia mencoba memanjat tempat itu namun ia tak cukup kuat. Sementara itu, di sebuah bis, seorang pria terbangun dan sadar kalau ia berada di kota ini. Pria itu menjadi histeris dan meminta supir itu untuk berhenti. Seseorang mencoba menahannya, namun pria itu malah muntah dan memaksa bis ini untuk berhenti di restoran. Di tempat lain, badai membuat kekacauan di rumah koloni. Lampu meledak bahkan sampai melukai mata seseorang. Mereka mencoba sebisa mereka untuk menyelamatkan apa yang bisa mereka selamatkan. Jed sadar kalau ada sebuah bis yang baru datang ke kota ini, kemudian ia memberitahu Donna. Sementara itu, Jim sudah berada di rumahnya dan ia melihat lubang yang dibuat istrinya telah ditutupi reruntuhan rumahnya. Ia tidak bisa mendengar suara istrinya karena Tabitha sedang bersama dengan Victor untuk mencari jalan keluar. Victor berkata untuk tetap tenang karena tempat ini adalah tempat para monster itu tidur dan mereka tidak boleh membangunkannya. Victor bisa tahu Tabitha berada di sini karena ada suara yang memberitahunya. Sementara itu, penghuni bis terpaksa keluar dari mobil mereka padahal saat ini sedang hujan. Hal ini karena supir bis itu sedang membersihkan bis itu. Pria yang muntah sebelumnya masih berada di dalam bis dan seorang perempuan sedang memeriksanya. Pria itu bernama Elgin dan ia tidak menjelaskan kenapa ia meminta supir bis itu untuk berhenti. Sementara itu, Alice dan bartender kota menemui para penumpang bis untuk menenangkan mereka. Sementara itu, Julie menemui ayahnya karena khawatir padanya. Jim meminta Julie untuk mencari bantuan untuk mengeluarkan reruntuhan itu dari lubang ini. Julie pergi menemui Alice kemudian meminta orang untuk membantunya. Di saat yang sama, Donna, Kenny, dan beberapa orang sampai di tempat ini. Kenny membuka restoran ibunya agar penumpang bis ini bisa beristirahat, sementara beberapa orang menemui Jim untuk membantunya. Di tempat lain, Victor dan Tabitha masih mencari jalan keluar. Mereka melihat beberapa tikus yang sedang memakan bangkai burung gagak dan hal ini membuat Tabitha takut. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjalanan dan tanpa mereka sadari monster itu sedang tidur tepat di belakang mereka. Sementara itu, Boyd yang masih terperangkap sudah kelelahan. Tiba-tiba ia mendengar suara seorang pria dan pria itu mencoba membantunya. Tak lama kemudian sebuah tali diturunkan di lubang itu dan pria itu berkata untuk segera ke atas sebelum mereka kembali. Sementara itu, Jed yang sudah kehilangan akal untuk mencari jalan keluar di tempat ini kembali melihat simbol aneh di dinding yang terbuat dari darah. Selain itu, ia juga melihat sebuah boneka yang berteriak, namun kali ini Jed balik berteriak pada boneka itu, kemudian semua yang dilihatnya menghilang. Kemudian Jed keluar untuk menghisap ganjanya, namun Ethan yang penasaran mendekatinya. Ethan berkata kalau Jed tidak boleh menyerah, namun Jed meminta Ethan untuk mengantarnya ke kamar Victor. Di tempat lain, Victor dan Tabitha berada di tempat di mana kini mereka melihat banyak benda tua dan salah satu dari monster yang sedang tertidur. Tabitha ketakutan namun Victor menolak untuk memutar arah. Di sana Victor melihat boneka yang sama seperti Jed lihat sebelumnya. Melihat boneka itu membuat Victor ketakutan dan pergi meninggalkan Tabitha. Tabitha mengejarnya dan mencoba menenangkan Victor yang kebingungan dan ketakutan. Sementara itu, Jed dan Ethan sudah berada di kamar Victor dan dengan cepat Jed mencari petunjuk di kamarnya. Jed menunjukkan simbol yang sering ia lihat pada Ethan, namun ia tidak tahu apa-apa. Di tempat lain, Donna mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada supir bis yang baru datang, namun seperti orang normal tentu wanita itu tidak mempercayainya. Sementara itu, semakin banyak reruntuhan yang Jim angkat, entah kenapa rumahnya semakin rapuh. Di tempat lain, Elgin tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan membuat kepanikan. Selain itu, rumah Jim mulai roboh dan membuat Jim dan beberapa orang lainnya terperangkap di tempat itu.
Jim dan yang lainnya masih hidup, namun mereka tidak bisa keluar dari reruntuhan ini. Julie panik, namun tak banyak yang bisa ia lakukan. Sementara pria botak yang membantu Jim berhasil keluar dengan selamat. Di tempat lain, Tabitha dan Victor melihat sebuah tumpukan batu dan tiba-tiba sebuah bola muncul dan menjatuhkan batu itu. Di sana mereka juga melihat beberapa monster itu, namun perhatian Tabitha tertuju pada sebuah lubang dengan penghalang. Dari lubang itu, ia melihat sebuah monster yang membuatnya kaget dan mereka memutuskan untuk pergi. Namun entah kenapa tempat itu kini menjadi becek dan di saat yang sama monster itu terbangun dan menyadari keberadaan Victor dan Tabitha. Di tempat lain, perawat yang baru datang dari bis kewalahan karena harus merawat beberapa orang sekaligus. Namun di sana ia bertemu dengan Christy dan ternyata mereka saling mengenal. Sambil menangis mereka berpelukan sementara Kenny hanya melihat mereka dari kejauhan. Sementara itu, Boyd mencoba keluar dari lubang tempatnya terperangkap dengan tali yang diberi orang di atasnya. Sementara itu, Victor dan Tabitha berhasil keluar dari tempat mereka terperangkap. Di tempat lain, Jim masih belum bisa keluar dari reruntuhan rumahnya. Supir bis meminta mereka untuk segera pergi dan meminta pertolongan orang yang berwajib. Mereka menemukan masalah karena mereka tidak bisa mengangkat reruntuhan itu secara bersamaan. Jim meminta mereka meninggalkannya malam ini dan kembali lagi besok untuk melanjutkan penyelamatannya dengan perlahan. Sementara itu, supir bis itu masih bersikeras kalau mereka harus segera pergi. Donna masih mencoba menahannya, namun mereka masih tidak mempercayainya. Terjadi perdebatan di antara penumpang, kemudian Donna menembak ban bis itu. Orang-orang berlarian, kemudian Kenny menembak pistolnya dan meminta orang untuk memasuki restoran. Di tempat lain, Jim berhasil keluar dari tempatnya terjebak yang ternyata adalah sebuah sumur. Saat di atas, ia dengan cepat menodongkan senjata pada orang yang membantunya. Namun ia bingung saat ia melihat seorang pria tua yang kurus yang sedang diikat. Pria tua itu meminta Boyd untuk membunuhnya dan dengan begitu episode pertama pun berakhir. Di awal episode kedua, Boyd bingung dengan apa yang ia lihat dan ia menjadi waspada. Pria tua itu bernama Martin dan di tempat itu hanya ada mereka berdua, setidaknya yang terlihat masih hidup. Martin sudah berada di tempat ini cukup lama dan ia bisa berada di sini karena memasuki lubang di dalam pohon. Martin ingin Boyd membunuhnya, namun Boyd malah ingin menyelamatkannya. Boyd sadar kalau Martin adalah seorang tentara angkatan laut sama seperti istrinya yang telah meninggal. Di tempat lain saat ini Donna, Kenny, dan orang-orang sedang berada di dalam restoran. Mereka mencoba menjelaskan tentang keadaan mereka, namun orang-orang masih tidak mempercayainya. Sementara itu, Tabitha dan Victor pergi ke sebuah trailer yang ternyata adalah tempat persembunyian Victor. Di trailer itu ada banyak benda, namun tidak ada jimat di tempat itu. Di tempat lain, Christy berbicara dengan seorang perempuan bernama Mary yang ternyata adalah tunangannya. Mary marah pada Christy karena ia beranggapan kalau Christy sengaja meninggalkannya dan bergabung dengan sebuah komunitas teroris. Christy ingin menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun Mary tidak ingin mendengarkan penjelasannya. Di tempat lain, orang yang terjebak di reruntuhan adalah Jim, Tom yang merupakan seorang bartender kota, dan seorang penumpang bis bernama Brick. Brick tersadar di dalam reruntuhan itu dan ia menjadi panik dan berteriak keras. Mereka tidak berada di ruangan yang tertutup sehingga mereka berada dalam bahaya. Jim dan Tom mencoba menenangkannya untuk tidak berteriak ataupun bergerak terlalu banyak. Di tempat lain, Boyd mencari cara untuk membebaskan Martin. Ia mencoba menggunakan batu untuk menghancurkan rantai yang mengikatnya. Boyd menunjukkan jimat yang ia bawa yang bisa melindungi mereka dari monster dari dalam hutan. Namun Martin malah menjawab kalau monster itu bukanlah yang seharusnya Boyd takutkan. Boyd masih mencoba menyelamatkannya, namun tiba-tiba sebuah suara musik terdengar. Boyd pergi mencari sumber suara itu, sementara Martin meminta Boyd untuk pergi dari tempat ini sebelum suara musik itu berhenti. Ternyata suara musik itu berasal dari sebuah kotak musik milik anak kecil. Di tempat lain, Julie khawatir dengan keadaan ayahnya yang berada di reruntuhan, sementara ia tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Kenny mencoba menenangkan Julie dengan mengajaknya berbicara. Sementara itu, dua penumpang bis yang melarikan diri memasuki bar milik Tom dan di sana tidak ada siapapun. Sementara itu, Fatima dan Alice mencari penumpang bis yang masih bersembunyi di luar. Monster itu mendekati mereka, namun Alice berhasil menyelamatkan Fatima. Monster itu melihat mereka dari depan pintu dan hanya tersenyum. Fatima melihat penumpang bis mendekati monster yang mereka pikir akan menyelamatkan mereka. Fatima mencoba memperingatkan mereka, namun Alice menahannya karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka mendengar suara teriakan mereka dan kini Fatima menjadi tenang.
Fatima melihat monster yang menunggunya di luar dan ia meluapkan semua kekesalannya pada mereka, namun hal ini tidak merubah apapun. Di tempat lain, Brick yang terjebak tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya dan hal ini membuatnya semakin panik. Sementara itu di restoran, orang-orang menjadi bingung dengan teriakan yang mereka dengar dari luar. Namun seorang pria botak sudah muak dikurung di restoran ini dan memaksa keluar. Kenny menahannya, namun pria itu masih bersikeras untuk pergi keluar. Pria itu menarik pistol Kenny saat ia lengah dan menggunakan Kenny sebagai sandera agar bisa membuatnya membuka pintu itu. Pria botak itu masih tetap tidak percaya dengan monster itu karena yang ia dengar hanyalah teriakan orang-orang yang diserang. Ia ingin melihat monster itu dengan matanya sendiri, namun Donat tidak takut dengan pria itu walau ia harus membunuhnya. Pria itu lengah dan Kenny berhasil membalikan keadaan. Di tempat lain, Boyd masih mencoba menyelamatkan Martin. Martin tiba-tiba merasa sakit. Saat Boyd mencoba mengangkatnya, Boyd melihat sesuatu bergerak di dalam tangan Martin. Suara musik dari kotak musik berhenti, kemudian tiba-tiba Martin menyerangnya. Ia berkata kalau kini darahnya adalah darah Boyd juga, kemudian ia mati. Boyd yang hanya terluka di tangannya pergi keluar tempat ini, namun saat ia keluar, tiba-tiba bangunan sebelumnya menjadi reruntuhan yang telah lama hancur. Boyd merasakan sakit di tubuhnya dan ia juga kelelahan. Namun tiba-tiba seekor anjing mendekatinya. Anjing itu berlari seolah ia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Di tempat lain, dua penumpang yang bersembunyi di bar bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan dan suara orang yang meminta tolong. Wanita itu tidak ingin pria itu membukanya, namun pria itu malah membuka pintu itu. Di tempat lain, seorang monster yang berjalan sendirian memasuki bis yang baru saja datang ke kota ini. Monster itu mencoba kursi kemudi bis itu, namun ia sadar ternyata ada orang yang sedang bersembunyi di dalam bis. Monster itu mencari penumpang itu dan ternyata yang bersembunyi di sana adalah sepasang orang tua dan dengan cepat monster itu membunuh mereka. Di tempat lain, Boyd masih mengikuti anjing yang ia temukan. Walau kesakitan, Boyd tetap harus berjalan dan ia bisa melihat monster itu berjalan dari dalam hutan, namun pandangannya buram, namun ia tahu kalau monster itu tidak mendekatinya. Sementara itu, Victor dan Tabitha masih bersembunyi di trailer mereka. Tempat ini adalah tempat persembunyian Victor sebelum ia pindah ke rumah koloni, namun ia tidak ingin memberitahu masa lalunya. Victor menemukan makanan di sana dan mereka beristirahat sambil makan. Victor menjelaskan kalau ia sampai di tempat ini bersama dengan ibunya. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar. Mereka tidak memiliki jimat sehingga mereka hanya bisa diam. Pintu trailer itu terbuka dan ternyata itu adalah Boyd. Boyd membawa jimat dan hal ini membuat mereka menjadi tenang. Namun di saat yang sama Elgin muncul dan meminta pertolongan, namun Boyd malah menjadi waspada. Saat mereka bisa melihat monster yang mengejar Elgin, mereka membiarkannya masuk. Saat berada di dalam, Boyd menanyai Elgin, namun mereka semua tidak tahu tentang bis yang baru saja datang ke kota ini. Di tempat lain, Jim dan Tom mencoba menenangkan Brick yang sedang menahan sakit. Namun sakit yang ia rasakan semakin hebat yang membuat darahnya semakin banyak keluar dari mulutnya. Kemudian Brick tidak bergerak dan sepertinya Brick telah mati karena tersedak darahnya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata seorang monster berhasil masuk ke reruntuhan itu dan membunuh Tom. Julie mendengar suara teriakan Tom dan hal ini membuatnya panik untuk menyelamatkan ayahnya. Donna mencoba menenangkannya sementara Julie hanya bisa menangis. Di tempat lain, Boyd, Tabitha, Victor, dan Elgin masih bersembunyi di dalam trailer. Victor berkata kalau ia tidak mempercayai Elgin, namun Boyd meminta Victor untuk tidak melakukan apapun. Saat ini Victor sedang menggambar boneka yang ia lihat di gua sebelumnya. Ia berkata ia suka menggambar apa yang ia lihat karena walaupun ia lupa apa yang ia lihat, namun gambar itu akan selalu ingat. Keesokan harinya, Julie dengan cepat pergi ke reruntuhan rumahnya untuk mencari ayahnya. Mereka bisa melihat mayat Tom yang ditarik keluar reruntuhan. Julie yang masih panik memanggil ayahnya, namun Jim ternyata selamat melewati malam itu. Dengan cepat mereka membantu mengangkat reruntuhan itu, sementara supir bis itu memilih kembali ke bisnya. Di sana ia melihat sebuah jejak darah yang menuntunnya ke mayat yang dibunuh semalam. Di tempat lain, Boyd dan yang lainnya bersiap kembali ke kota. Namun saat Tabitha mendengar kalau rumahnya runtuh, membuatnya dengan cepat kembali ke kota. Sementara itu, Boyd melihat sesuatu yang bergerak di tangannya, sementara Victor hanya melihatnya, dan dengan begitu episode kedua pun berakhir. Di awal episode ketiga, kita akan melihat Boyd yang sedang memeriksa tangannya yang sebelumnya ia lihat ada benda bergerak di dalamnya. Namun kali ini ia tidak melihat apapun di tangannya. Tak lama kemudian ia berbicara dengan Alice dan ia menjelaskan tentang bagaimana ia memasuki sebuah pohon namun berakhir terperangkap.
Saat ini Boyd tidak tahu di mana Sarah berada, namun Alice tidak mempercayainya. Alice terlihat emosional dan Boyd merasa Alice sedang memiliki masalah pribadi. Alice menjelaskan tentang hubungannya dengan Fatima. Ia juga merasa setelah kejadian semalam ada sesuatu yang hilang dari Fatima yang membuatnya khawatir. Boyd menyarankan Alice mengisi bagian yang hilang dari Fatima itu dan Alice menghargai pendapat ayahnya. Kemudian ia ingin membantu Kenny berburu sekalian mencari bunga yang Fatima sukai. Di tempat lain, Jim yang tertimpa reruntuhan rumahnya mengalami beberapa patah tulang sehingga ia harus beristirahat di klinik kota. Keluarganya menemaninya, namun Jim meminta waktu berdua dengan Tabitha. Dengan menangis, Jim menjelaskan betapa takutnya saat ia membayangkan Tabitha telah meninggal. Tabitha menjelaskan kalau kabel rumah mereka tidak tersambung dengan apapun, namun entah kenapa ada listrik yang bisa mengaliri rumah mereka. Di tempat lain, penumpang bis yang botak sedang berdebat dengan Donna. Boyd menengahi mereka dan ia menjelaskan kalau warga tidak boleh memegang senjata. Pria botak itu tidak mau mendengarkannya, namun Boyd memberinya pilihan untuk membawa senjatanya dan hidup di hutan atau ia bisa tinggal di dalam rumah namun ia tidak boleh membawa senjatanya. Pria itu memberikan senjatanya dan Boyd berjanji kalau ia akan menjelaskan semua yang terjadi saat ini, kemudian mereka semua pergi dari bis itu. Di tempat lain, Tabitha, Julie, dan Ethan sedang berada di restoran untuk makan. Ethan bertanya apa ia boleh bertemu dengan Victor, namun Tabitha melarangnya karena ia ingin Victor beristirahat karena ia telah mengalami malam yang panjang. Ethan berharap Victor tidak marah padanya karena sebelumnya ia dan Jed memasuki kamarnya. Jed mengacak-ngacak kamar Victor untuk mencari petunjuk. Ethan sudah melarangnya, namun Jed tidak mau mendengarkannya. Kini mereka tidak punya rumah dan mereka tidak tahu di mana kini mereka akan tinggal. Tabitha pergi berbicara dengan ibu Kenny dan memintanya untuk meminta beberapa keperluan untuk keluarganya yang telah kehilangan banyak benda di rumah mereka. Ibu Kenny mendukung Tabitha dan mengundangnya untuk tinggal di rumahnya karena seorang ibu harus saling mendukung. Di tempat lain, Boyd berbicara dengan Donna dan Donna menjelaskan kalau kondisi mereka saat ini sedang tidak baik karena sebagian hasil perkebunan mereka hancur akibat badai sebelumnya. Selain itu, supir bis ini juga menjelaskan kalau ada sekitar 25 orang yang menaiki bis ini, namun setelah dihitung, orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal hanya berjumlah 22 orang. Donna menyayangkan keputusannya yang menembak ban bis itu yang dipenuhi orang-orang yang ketakutan. Boyd tidak menyalahkannya dan ia ingin Donna fokus pada orang yang kini bisa ia selamatkan. Di tempat lain, Kenny sedang memeriksa perangkap hewannya sementara Alice malah sibuk memetik bunga. Kenny ingin Alice berhenti memetik bunga dan membantunya, namun Alice malah menyinggung Kenny karena hubungannya dengan Christy. Namun tiba-tiba mereka mendengar sebuah musik. Mereka pergi mencari sumber suara itu dan ternyata suara itu berasal dari alarm ponsel dari seorang perempuan dengan kepala yang tertancap pada sebuah pohon. Kenny berencana membawa mayat wanita itu untuk menguburnya, namun ternyata wanita itu belum meninggal dan hal ini membuat mereka terkejut. Dengan cepat Kenny pergi memanggil Christy sementara Alice menemani perempuan itu di sana. Di tempat lain, Victor sampai di kamarnya dan ia bingung saat ia melihat kamarnya berantakan. Ia mencari sesuatu yang ia sadari hilang dari kamarnya. Seseorang memberitahunya kalau sebelumnya Jed dan Ethan berada di kamarnya. Tak lama kemudian, Victor pergi ke tempat Jed yang sedang bermain sebuah biola. Jed terkejut saat ia melihat Victor karena Jed sudah mencarinya cukup lama. Namun ternyata benda yang dicari Victor adalah biola yang sedang Jed pakai dan ia ingin Jed mengembalikan biola itu. Victor marah pada Jed dan ia melarangnya untuk memasuki kamarnya lagi, kemudian ia pergi. Jed meminta maaf karena ia pikir Victor telah meninggal. Jed ingin bertanya tentang simbol yang selama ini sering ia lihat dan ia menunjukkan foto dari orang yang memiliki buku itu. Jed berpikir mungkin simbol ini bisa menuntun mereka untuk kembali, namun Victor tidak memperdulikannya. Di tempat lain, Mary melihat batu yang dibuatnya untuk Christy yang Christy simpan selama ini. Christy mencoba menjelaskan apa yang ia rasakan, namun Mary masih tidak ingin mencoba memahaminya. Mary berpikir mungkin ia harus pergi tinggal bersama penumpang bis lainnya karena ia hanya perlu waktu untuk sendiri. Tak lama kemudian, Kenny mendatangi mereka dan meminta Christy untuk ikut dengannya untuk menolong wanita yang terluka di hutan sebelumnya. Sementara itu, Alice sedang menemani perempuan yang ternyata bernama Kelly. Kelly menjelaskan walau kepalanya tertancap sebuah besi, namun ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Ternyata Kelly adalah orang yang bersembunyi di dalam bar bersama kekasihnya yang bernama Brian. Saat Brian membukakan pintu untuk monster itu menyeret mereka ke dalam hutan. Monster itu menyiksa Brian dan
mereka memaksa Kelly untuk melihat itu semua. Tak lama kemudian Kenny dan Christy sampai dan Christy mencoba menenangkan Kelly. Sama seperti Kenny dan Alice, tentu Christy terkejut melihat keadaan Kelly yang masih bisa hidup dengan keadaannya saat ini. Di tempat lain, Jim yang sedang gabut melihat listrik di klinik yang berkedip sehingga ia memutuskan untuk memeriksa lampu exit klinik itu. Dengan menahan rasa sakit, ia mencoba menggapai lampu itu. Kemudian seorang wanita tua penumpang bis masuk ke klinik. Wanita itu mencari Christy, namun tentu Christy sedang tidak ada di klinik. Wanita itu memegang sebuah kantong dan Jim penasaran dengan apa yang ia bawa, namun wanita itu tidak ingin menjelaskannya. Jim merasakan sakit dari lukanya dan di saat yang sama Mary datang untuk membantunya. Dan ini adalah kali pertama Jim bertemu dengan Mary. Di tempat lain, Fatima sedang menemani Elgin di sekitar rumah koloni. Elgin bertanya apakah ada sebuah kolam atau danau di sekitar sini. Fatima membawanya ke tempat itu dan kini Fatima sadar kalau Elgin adalah orang yang bermimpi tentang tempat ini saat berada di dalam bis. Fatima menjelaskan kalau beberapa orang memiliki reaksi yang berbeda saat berada di tempat ini sehingga ia tidak terlalu terkejut dengan Elgin yang memimpikan tempat ini. Sementara itu, Christy menjelaskan kalau untuk menyelamatkan Kelly membutuhkan waktu sekitar 15 jam untuk melakukannya. Mereka tidak memiliki waktu selama itu karena tentu saat malam tiba monster hutan akan menyerang mereka. Alice mengusulkan untuk membunuh Kelly untuk mengakhiri penderitaannya, namun Christy tidak menyetujuinya, namun ia juga tidak punya usulan yang lebih baik. Kelly memanggil Christy dan memberitahunya kalau ia tahu kalau saat ini ia tidak baik-baik saja dan Christy tidak membohonginya. Sementara itu, Tabitha dan Julie sedang mencari pakaian bekas yang ditinggalkan orang-orang yang telah meninggal. Mereka perlu pakaian pengganti karena sebagian besar pakaian mereka telah hancur. Setelah mereka selesai memilih, mereka pulang, namun Tabitha melihat dua orang anak yang saling berpegangan tangan dengan kepala yang setengah botak. Anak itu mirip atau bahkan sama dengan apa yang ia lihat sebelumnya di dalam gua saat bersama dengan Victor. Walau Tabitha ketakutan, namun Julie tidak bisa melihat apa yang Tabitha lihat. Kemudian mereka bergegas pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Boyd pergi ke makam istrinya. Di sana ia bercerita tentang apa yang telah ia lalui. Kini Boyd sudah merasa frustasi dan ia ingin kalau semua yang terjadi padanya bukanlah sebuah kenyataan. Di tempat lain, Julie masih penasaran dengan apa yang ibunya lihat, namun Tabitha tidak ingin menjelaskannya. Julie menjelaskan kalau di malam sebelumnya ia berpikir kalau mungkin ia telah kehilangan ayah dan ibunya dan hal ini membuatnya sangat sedih. Jadi ia memaksa Tabitha untuk menceritakan apa yang sedang terjadi padanya. Sementara itu, Kenny, Alice, dan Christy tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Kelly sadar kalau ia mungkin tidak bisa selamat. Kelly ingin menyampaikan pesan untuk ibunya dengan berkata kalau ia menyayanginya. Tiba-tiba Kelly berteriak keras karena ia merasa sakit yang luar biasa. Mendengar suara teriakan itu, Boyd datang ke tempat ini. Boyd ingin mereka pergi dari tempat ini karena ia akan membunuh Kelly untuk menghilangkan rasa sakitnya, namun sekali lagi Christy tidak menyetujui itu. Tidak punya pilihan lain, Boyd terpaksa harus mencabut besi yang menancap di kepala Kelly. Saat Boyd berhasil mengangkatnya, di saat yang sama Kelly meninggal seketika. Tak lama kemudian, Christy kembali sambil menangis. Saat ini, Christy sedang hancur dan ia meminta Mary untuk tidak pergi dan Mary hanya bisa menenangkannya. Sementara itu, Alice pergi menemui Fatima di restoran. Fatima masih sering melamun dan ia meminta Alice untuk berjanji padanya kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun Alice malah mengajak Fatima untuk menikah di sini dan Fatima menerima ajakan ini. Di tempat lain, Tabitha menemui Ethan yang sedang bermain dengan sebuah mainan. Tabitha menemui Ethan untuk memintanya untuk tidak menganggap semua hal di tempat ini adalah petualangan dan Ethan menyadari itu. Tabitha sadar kalau mainan yang saat ini Ethan mainkan sama seperti yang ia lihat di gua sebelumnya. Kemudian ia kembali melihat dua anak kecil sebelumnya, kemudian ia membawa Ethan masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Boyd pergi menemui Donna. Boyd menjelaskan tentang Kelly dan kekasihnya Brian di hutan. Boyd menjelaskan kalau saat ia bertugas di Irak, mobil yang ia pakai bersama temannya pernah meledak. Dan salah satu dari temannya yang bernama Korporal Brian Kelly adalah orang yang meninggal tepat di pelukannya. Nama yang sama seperti Kelly dan kekasihnya Brian yang baru saja meninggal. Boyd berpikir kalau ini bukanlah sebuah kebetulan, namun Donna tidak ingin mempercayainya. Donna bertanya apa yang terjadi pada Boyd di dalam hutan, namun Boyd tidak ingin menjelaskannya. Donna tidak ingin memaksa Boyd menceritakan apa yang terjadi padanya di dalam hutan karena yang ia hanya ingin tahu hanyalah kalau Boyd sudah kembali. Sementara itu, Kenny sedang berada di gereja untuk memeriksa tempat itu. Ia pergi ke lantai bawah gereja dan ia mendengar sebuah suara.
Dengan waspada, Kenny memasuki ruangan gelap itu dan di sana ia bertemu dengan Sarah yang sedang bersembunyi dan dengan begitu episode ketiga pun berakhir. Itulah alur cerita series From Season 2 episode pertama sampai episode ketiga. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.